Saat ini kita akan membahas tentang peranan mikroba dalam lingkungan udara. Pada pertemuan kali ini, kalian akan berdiskusi kelompok mengenai mikroorganisme udara, distribusi mikroba di udara, dan tentang siklus biogeokimiawi yang terdiri dari nitrogen, fosfor, sulfur, dan karbon. Kemudian, karena ini adalah merupakan kelanjutan dari pertemuan minggu yang lalu, maka seperti biasanya kalian akan melakukan diskusi dan post-test. Materi yang kedua adalah aspek dan peranan mikroba dalam lingkungan udara. Udara tidak mempunyai flora alami, karena organisme tidak dapat hidup dan tumbuh terapung begitu saja di udara. Flora mikroorganisme udara terdiri atas organisme-organisme yang terdapat sementara mengapung di udara atau terbawa serta pada partikel debu. Jumlah dan macam mikroorganisme dalam suatu volume udara akan bervariasi sesuai dengan lokasi, kondisi cuaca, dan jumlah orang yang ada. Kehadiran jasad hidup tersebut di dalam udara ada yang di dalam bentuk vegetatif atau dalam tubuh jasad, ataupun dalam bentuk generatif atau umumnya spora. Yang pertama, jenis mikroba yang ditemukan di udara. Ada banyak jenis mikroba yang ditemukan di udara. Selain gas, partikel debu, dan uap air, udara juga mengandung mikroorganisme. Di udara terdapat sel vegetatif dan spora bakteri, jamur dan ganggang, virus dan kista protozoa. Pentingnya mikroorganisme udara telah didasari oleh beberapa fakta yang dimulai sejak tahun 1799, di mana pada tahun itu Lazzaro Spallanzani berusaha untuk menyangkal teori generatio spontanea. Dan pada tahun 1837, Theodor Schwann dalam percobaannya untuk mendukung pandangan Spallanzani memasukkan udara segar yang telah dipanaskan ke dalam kaldu daging steril dan menunjukkan bahwa pertumbuhan mikroba tidak dapat terjadi. Dan pada tahun 1861, Louis Pasteur yang merupakan orang yang pertama yang menunjukkan bahwa mikroorganisme tumbuh akibat kontaminasi dari udara. Yang kedua, yaitu distribusi mikroba di udara. Belum ada mikroba yang habitat aslinya di udara. Mikroorganisme di udara dibagi menjadi dua, yaitu mikroorganisme udara di luar ruangan dan mikroorganisme udara di dalam ruangan. Mikroba yang ada di udara berasal dari habitat perairan maupun terestrial. Mikroba yang paling banyak berkeliaran di udara bebas adalah bakteri, jamur, dan mikroalga. Sedangkan mikroba paling banyak ditemukan di dalam ruangan, terutama di dalam ruangan rumah sakit. Mikroba yang ditemukan di dalam ruangan seperti misalnya bakteri tuberkulum, Streptococcus, Pneumococcus, dan Staphylococcus. Udara di dalam rumah sakit dapat bertindak sebagai reservoir mikroorganisme patogen yang ditularkan oleh pasien. Contohnya adalah Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan anggota Enterobacteriaceae dan virus pernafasan. Oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen merupakan komponen udara yang proporsinya terpelihara. Kemudian keseimbangan ekosistem memelihara keajegan proporsi komponen-komponen itu, dan mekanisme regulasinya antara lain oleh adanya siklus biogeokimiawi.
Siklus biogeokimiawi bertanggung jawab dalam memelihara aliran materi dalam ekosistem. Ada 4 siklus yang bisa kita pelajari, yaitu yang pertama nitrogen, kedua fosfor, ketiga sulfur, dan keempat karbon. Yang pertama, siklus nitrogen. Nitrogen merupakan elemen yang dibutuhkan oleh tubuh. Dalam sel hidup, nitrogen merupakan bahan asam amino, asam nukleat lainnya. Molekul nitrogen banyak di udara dalam bentuk N2 dalam jumlah 79% dari gas yang ada di atmosfer. Berdasarkan kemampuan mikroorganisme, dibagi menjadi 2 grup, yaitu nitrogen fixer simbiosis dan nitrogen fixer non-simbiosis. Ada 4 proses siklus nitrogen yang mengubah nitrogen dari satu bentuk ke bentuk lainnya. 4 proses dalam siklus nitrogen adalah sebagai berikut. Yang pertama, fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen ini merupakan proses biologik oleh fungi, sianobakteri, dan bakteri lainnya. Nitrogen di udara menjadi bagian dari materi biologis sebagian besar melalui satu tindakan bakteri dan ganggang dalam proses yang dikenal sebagai fiksasi nitrogen. Yang kedua, pembusukan. Protein dibuat oleh tanaman masuk dan melewati jaring makanan. Penerima manfaat akhir dari bahan-bahan ini adalah mikroorganisme pembusukan yang memecah molekul dalam kotoran dan organisme mati menjadi amonia. Yang ketiga, nitrifikasi. Tanah yang hidup dan bakteri nitrifikasi mengubah amonia menjadi nitrat. Bakteri dari genus Nitrosomonas mengoksidasi NH3 untuk nitrit atau NO2, maka bakteri dari genus Nitrobacter mengoksidasi nitrit menjadi nitrat atau NO3-. Dengan cara ini, nitrogen dibuat tersedia bagi akar tanaman. Yang keempat, denitrifikasi. Dalam daur nitrogen terjadi juga proses denitrifikasi, yaitu proses dekomposisi nitrat menjadi nitrit, kemudian menjadi amonia dan nitrogen oleh mikroba anaerob. Yang kedua, siklus karbon. Daur karbon merupakan bagian dari daur energi. Dalam daur karbon, karbon dioksida dibutuhkan tumbuhan, kemudian akan dikonsumsi hewan, ikan, atau manusia untuk kebutuhan sel dan energi. Karbon dioksida di udara akan difiksasi ke dalam jaringan hidup melalui fotoautotrof tanaman dan ganggang. Kemudian autotrof tersebut akan dikonsumsi dengan heterotrof yang akan menggunakan karbon tersebut untuk energi dan pertumbuhannya. Karbon dioksida juga akan terlarut dalam air dan tanah, kemudian dapat membentuk ion bikarbonat. Yang ketiga, siklus fosfor. Fosfor sangat penting dan dibutuhkan makhluk hidup. Tanpa adanya fosfor, tidak mungkin ada organik fosfor di dalam adenosin trifosfat atau ATP, asam deoksiribonukleat atau DNA, dan asam ribonukleat atau RNA. Di alam, fosfor terdapat dalam 2 bentuk, yaitu senyawa fosfat organik yang terdapat pada tumbuhan dan hewan, dan senyawa fosfat anorganik yang terdapat pada air dan tanah. Daur fosfor adalah salah satu daur biogeokimiawi yang berlangsung paling lama dibandingkan daur air, daur nitrogen, dan daur lainnya. Ada 4 proses dalam siklus fosfor, yaitu yang pertama, pelapukan batuan fosfor. Kedua, daur fosfor pada tanaman dan hewan. Ketiga,
sedimentasi fosfor, dan keempat, penguraian fosfor organik. Yang keempat, siklus sulfur. Sulfur merupakan komponen protein esensial yang dibutuhkan untuk kehidupan. Di alam, sulfur berada dalam bentuk es dan dalam bentuk oksidasi sulfur, dapat berada dalam bentuk hidrogen sulfida atau H2S, sulfit atau SO4. Dalam alam, sulfur disimpan dalam vulkanik dan aktivitas mikroorganisme. Protein hewan dan tumbuhan dalam proses dekomposisi akan diubah menjadi asam amino. Ada 3 macam asam amino yang mengandung sulfur, yaitu yang pertama sistein, 2 sistin, dan ketiga metionin. Demikian perkuliahan di hari ini telah selesai. Kita akan berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.